Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di di Kertapati Channel. Oke, guys, kita pada edisi hari ini 31 Juli 2023 kita akan lihat lagi untuk perkembangan pasar obligasi dan ekonomi makro ya, guys. Ini riset yang saya bawakan dari Bana Sekuritas ya. Oke, kita lihat ada apa di pasar obligasi pada perdagangan eh, akhir pekan lalu ya. Untuk harga obligasi domestik Indonesia pada minggu lalu melemah terbatas ya pada perdagangan di hari Jumat ya, seiring dengan kenaikan yield US Treasury di tengah meningkatnya ekspektasi bahwa The Fed masih akan mempertahankan suku bunga tinggi untuk waktu yang lebih lama. Sebagian besar untuk yield Sun naik pada kisaran 1-4 basis point di sepanjang kurva, di mana yield Sun tenor 10 tahun naik 3 basis point ke level 6,26. Untuk volume transaksi tercatat 10,5 triliun di hari Jumat. Sedangkan untuk obligasi korporasi tercatat 493,2 miliar. Sedangkan untuk obligasi pemerintah berdenominasi US dollar yieldnya juga naik pada perdagangan Jumat kemarin, di mana yield Indo 28 itu ditutup di level 4,83% atau naik 4 basis point, terus Indo 33 tuh di level 4,87 atau naik 8 basis point, sedangkan Indo 53 naik 4 basis point di level 5,29%. Setelah meningkat pada perdagangan hari sebelumnya, yield obligasi pemerintah Amerika turun pada perdagangan di Jumat pekan lalu ya, di mana itu yield tenor 2 tahun ini ditutup di level 4,88% atau turun 5 basis point, yang 5 tahun di level 4,18% minus 6 basis point, yang 10 tahun turun 5 basis di 3,95, untuk yang 30 tahun turun 3 basis di 4,01%. Meredanya tekanan inflasi Amerika ini menjadi katalis positif sehingga memicu penurunan yield di hari Jumat. Sedangkan data inflasi yang menjadi perhatian The Fed ini di mana personal consumption expenditure PCE terus ini tercatat sebesar 3% year on year ya di bulan Juni ya, turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 3,8% year on year, serta di bawah ekspektasi konsensus pasar sebesar 3,1% year on year. Sementara itu inflasi PCI inti bulan Juni tercatat 4,1% year on year, turun dari bulan sebelumnya 4,6% year on year, serta lebih rendah dari ekspektasi konsensus sebesar 4,2% year on year. Sedangkan data dari CME FedWatch Tool, pasar memperkirakan bahwa probabilitas sebesar 80% bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunganya acuannya di level 5,25% sampai 5,5% di bulan September. Sedangkan untuk pasar domestik, potensi penurunan yield di pasar surat utang Indonesia ini cukup terbuka dalam jangka pendek seiring penurunan yield US Treasury di tengah ekspektasi bahwa The Fed semakin mendekati puncak siklus kenaikan suku bunga acuannya, di mana likuiditas investor yang tinggi serta inflasi Indonesia yang terkendali pada target BI di level 2-4% diperkirakan juga menjaga tren yield yang rendah di pasar surat utang domestiknya. Untuk data kepemilikan obligasi pemerintah, kita lihat perkembangan tanggal 26 Juli lalu
dimana untuk foreign investor tercatat stagnan ya, masih di 856 triliun. Terus untuk insurance funds tercatat turun 960 triliun dari sebelumnya 964. Terus ada reksadana ini stuck juga masih 176 triliun. Sedangkan untuk Bank Indonesia ini turun dari 917 menjadi 890 di tanggal 26 Juli. Sedangkan untuk bank ini tercatat naik ya 1.723 triliun dari sebelumnya 1.696 triliun. Nah, ini untuk data perdagangan pada tanggal 28 Juli kemarin untuk obligasi pemerintah FR95 yang bertenor 5 tahun ini untuk yield YTM-nya ini di 5.96, untuk yield curve-nya di 6.05 ini ya, harganya masih wajar ya. Sedangkan untuk yang bertenor 10 tahun atau FR96 ini yield-nya di 6.37, yield curve-nya YTM-nya 6.25 ini. Udah mahal ya dari harga fair value-nya ya, dimana nasdaq-nya masih 105.32 dari harga wajarnya 104.43. Sedangkan untuk bertenor yang 15 tahun di FR98 ini yield-nya di 6.53% ya, sedangkan YTM-nya 6.39. Maksimal juga, dimana last price-nya di 107.02, untuk fair value-nya 105.65. Sedangkan untuk yang tenor 20 tahun atau FR97 ini yield-nya 6.59, maksimal juga. Untuk YTM-nya ini 6.46 ya, last price di 107.41. Sedangkan untuk obligasi pemerintah berdenominasi dolar, kita lihat untuk yang tenor 5 tahun ini Indo 28, dimana Indo 28 ini yieldnya 4.83 ya di tanggal 28 Juli ya. Di hari sebelumnya 4.79 yieldnya naik ya guys. Untuk last price-nya di 98.9. Terus untuk yang tenor 10 tahun ini Indo 33 ini 4.87 ya untuk yieldnya ya. Sedangkan dari sebelumnya juga 4.79 naik juga ya yieldnya. Terus untuk tenor yang 15 tahun ini Indo 38 ini yieldnya 5.15. Hari sebelumnya 5.2, agak turun ya yieldnya. Last price-nya 126.25. Terus yang terakhir untuk yang tenor 20 tahun atau Indo 43 ini yield-nya di 4.97. Sebelumnya itu 4.99, turun tipis ya guys. Price-nya terakhir di 95.73. Nah, ini untuk update harga obligasi global kemarin untuk yang perdagangan pekan lalu ya. Dimana untuk US Treasury yang 10 tahun ini mengalami penurunan dari hari sebelumnya, dimana tanggal 28 itu yield-nya ini 3.95, sebelumnya di 4% ya. Sedangkan untuk yang 30 tahun ini 4.01, sebelum turun juga dari sebelumnya 4.04. Yang 5 tahun juga turun, terakhir di 4.18, sebelumnya 4.24 ya. Sedangkan dari Eropa dan Asia ini dari
yang tenor 10 tahun. Untuk Jerman ini naik yieldnya di 2,49 dari sebelumnya 2,47. Terus Inggris ini 4 naik tipis 4,32 dari sebelumnya 4,31. Prancis juga naik tipis di 3,03 dari sebelumnya 3 ya. Sedang untuk Asia kita lihat Jepang ini naik tipis ditutup di level 0,56 sebelumnya 0,44. Sedangkan Cina ini naik tipis juga di level 2,66 sebelumnya 2,65 ya. Sedangkan untuk Indo CDS 5 tahun Indonesia ini tercatat turun dari sebelumnya 77,28 menjadi 75,66 ya. Jadi makin bagus ini untuk resiko investasi di Indonesia ya. Sedangkan untuk Indonesia interest rates ini JIBOR 1 minggu ini 5,99 turun dari 6%. Terus yang untuk 1 bulan tenor 1 bulan ini 6,4 sama ya dari sebelumnya 6,4. Sedangkan untuk yang 3 bulan ini 6,74 sama juga masih. Oke, kita lanjut untuk update weekly-nya ya guys, selama sepekan lalu ya. Untuk dari update untuk sepekan lalu ini bahwa tekanan pasar obligasi pemerintah AS ini meningkat seiring keluarnya data ekonomi AS yang kuat, menandakan bahwa optimisme bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga yang tinggi untuk waktu yang lebih lama. Sedangkan data PDB Amerika tercatat tumbuh 2,4% di kuartal kedua 2023, lebih tinggi dari ekspektasi konsensus yang hanya tumbuh 1,8%. Sedangkan untuk jobless claim ini tercatat sebesar 221.000 untuk pekan yang berakhir tanggal 22 Juli. Ini lebih rendah dari sebelumnya 228.000, di bawah ekspektasi konsensus sebesar 235. Dan minggu lalu The Fed udah ini ya menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis di level 5,25 sampai 5,5%. Nah, untuk sebagian besar yield Sun meningkat 1 sampai 7 basis point sepanjang pekan lalu, di mana yield Sun tenor 10 tahun ditutup di level 6,26% atau naik 3 basis point dari penutupan sebelumnya. Di mana berlanjutnya ketidakpastian global terkait langkah berikutnya dari The Fed ini memicu kenaikan yieldnya. Namun di sisi lain, likuiditas domestik yang besar dan minat investor yang cukup kuat terhadap pasar domestik menjaga tren yield yang rendah di pasar surat utang Indonesia. Tren yield yang rendah juga didukung oleh BI yang mempertahankan suku bunganya tidak berubah di level 5,75% di pekan lalu ya. Bank Indonesia juga memberikan sinyal bahwa tidak ada kenaikan suku bunga lagi ke depan karena siklus kenaikan suku bunga BI telah mencapai puncaknya. Hal ini juga menambah katalis positif bagi pasar surat utang domestik ya. Terus untuk nilai tukar rupiah kemarin minggu lalu melemah di level 15.105 per US dollar ya. Dari pekan sebelumnya di 15.000 2027. Nah, seiring penurunan inflasi Amerika, hal itu meningkatkan ekspektasi bahwa The Fed akan semakin mendekati puncak siklus pengetatan moneternya ya. Namun investor fokus mungkin tidak hanya pada data inflasi namun juga aktivitas ekonomi lainnya, karena pekan ini akan dirilis beberapa data ekonomi yang dapat berpengaruh pada kebijakan The Fed ya. Seperti data Chicago PMI yang dirilis Senin hari ini, terus ada yang diberikan sedikit meningkat, terus ada data Dallas Fed Manufacturing hari Senin juga,
di mana masih berada di teritori negatif. Sedangkan di hari Selasa, indeks PMI manufaktur Amerika bulan Juli juga diperkirakan lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya. Sementara data jobs opening di bulan Juni diperkirakan akan turun dari bulan sebelumnya. Ya, terus untuk di hari perdagangan terakhir pekan ini akan dirilis data non-farm payrolls bulan Juli yang diperkirakan juga menunjukkan perlambatan pasar tenaga kerja. Sementara angka pengangguran diperkirakan akan tetap berada di level 3,6%. Di tengah adanya kemungkinan pasar tenaga kerja yang melambat, hal ini dapat meningkatkan keyakinan pelaku pasar bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunganya tidak berubah pada pertemuan September nanti. Hal ini akan menjadi katalis positif bagi pasar obligasi Amerika dan membuka peluang penurunan yield untuk di pekan ini. Seiring adanya potensi penurunan US Treasury pekan ini, maka hal ini memberikan dampak positif bagi pasar domestik di pekan pertama di bulan Agustus. Untuk tren yield yang rendah di pasar surat utang domestik akan didukung oleh meredahnya tekanan inflasi. BPS juga merilis data inflasi Juli di hari Selasa, di mana konsensus Bloomberg hari Selasa besok ya, di mana konsensus Bloomberg memberikan inflasi berada di level 3,36% year on year atau lebih rendah dari sebelumnya 3,52% year on year, serta berada dalam kisaran target Bank Indonesia di level 2-4%. Sementara itu inflasi inti Juli diperkirakan mencapai 2,55% year on year, sedikit di bawah inflasi inti bulan Juni di 2,58% year on year. Nah, ini untuk gambaran ini chart ya. Gambaran US Treasury 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan 30 tahun. Dimana ini spreadnya makin melebar ya. Ini untuk US Treasury 2 tahun dibandingkan dengan 5, 10 dan 30 tahun ya, gapnya makin lebar ya. Dimana sebelumnya sempat menyempit ini di bulan 5 ya, bulan 5 2023, habis itu terus melebar terus ya, gapnya terus melebar ya, spreadnya ya. Sedangkan untuk obligasi Eropa ini United untuk obligasi 10 tahun ini obligasi Inggris ini terus ini masih melebar ya terhadap obligasi Jerman dan Perancis ya, kita lihat ya spreadnya ya. Nah, ini data untuk yield Sun 10 tahun yang naik seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah ya, kita lihat ya. Mana yield Sun 10 tahun ini yang merah ini, dimana yieldnya ini terus turun ya. Memang kita lihat ini agak anomali ya sebenarnya kalau dilihat chart-chart sebelumnya ya. Kalau rupiah melemah, ini yield Sun juga akan melemah. Cuman ini sejak sekitar bulan berapa nih udah anomali ini. Besar ya.
bulan Januari ya, ini sorry, di bulan 4 ya, di bulan 4, bulan April. Bulan April udah kelihatan anomali ini di sini potongannya. Dimana rupiah terus melemah, cuman yield 10 tahun terus turun. Harusnya kalau lihat ini ikut naik juga sebenarnya harusnya ya. Seperti ini nih. Kita lihat rupiah melemah, ini juga turun, yieldnya juga turun. Yang ini naik, ini malah turun ya. Untuk yieldnya ya, rada anomali ya. Ini anomali ini karena disebabkan oleh di mana inflasi Indonesia yang terkendali masih dalam target BI di kisaran 2-4%, terus likuiditas di pasar domestik dan minat investor terhadap obligasi juga masih cukup tinggi ya. Nah, kita lihat kalender ekonomi Amerika. Yang penting ini ada nanti ini ya, tanggal 1 Juli ini ada George Job Opening ya, bukan pasar tenaga kerja ya. Terus ada S&P Global US Manufacturing PMI ya, ini tanggal 1 Agustus ya nanti ya. Oke, terus ada lagi data Agustus ya, unemployment rate ya ini. Terus ya itu yang paling dekat ya. Oke, terus kita lihat ini beberapa highlight ya tanggal 31 Juli ini. Untuk inflasi PCE Amerika Inflasi PCE di Amerika nih turun ke level 2,97 year on year di bulan Juni, level terendah sejak Maret 2021. Ini lebih rendah dari level 3,82 year on year di bulan Mei. Sedangkan PCE inti Amerika ini naik sebesar 0,2% month on month di bulan Juni, lebih rendah dari kenaikan 0,3% month on month di bulan Mei ya. Ini sejalan dengan ekspektasi konsensus. Untuk belanja pribadi Amerika ini, belanja pribadi naik 0,5% month on month di bulan Juni, melampaui ekspektasi konsensus sebesar 0,4% month on month. Dan lebih tinggi dari kenaikan 0,2% month on month di bulan Mei, yang mengindikasikan ketahanan belanja konsumen Amerika terhadap suku bunga yang lebih tinggi. Terus Bank of Japan BOJ juga mempertahankan suku bunga utamanya jangka pendeknya tetapi tidak berubah di minus 0,1%, dan yield obligasi 10 tahun di sekitar 0% pada pertemuan bulan Juli, tetapi memutuskan kebijakan untuk membuat kurva yield control lebih fleksibel dengan batas 0,5% pada pergerakan yieldnya. Untuk Jerman, tingkat inflasi turun menjadi 6,17 year on year di bulan Juli dari 6,38 year on year di bulan Juni, sejalan dengan ekspektasi konsensus. Terus kalender ekonomi pekan ini yang menjadi
Ada beberapa ini seperti data non farm payrolls, terus pesanan pabrik, lowongan pekerjaan, data PMI manufaktur dan sektor jasa. Selain itu investor juga menyoroti pada tingkat pertumbuhan PDB di kuartal kedua 2023 ini untuk Eropa, serta tingkat inflasi untuk Eropa dan juga tingkat inflasi untuk Indonesia. Terakhir, Cina juga akan merilis data PMI manufaktur dan sektor jasa. Oke guys, demikian paparan kita pada kesempatan hari ini ya, tanggal 25 Mei. Tanggal 31 Juli ya. Moga-moga kita bisa jumpa lagi di edisi berikutnya besok ya. Oke guys, terima kasih atas perhatian, support dan atensinya. Selamat pagi dan sampai jumpa.